tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian sebagai penyeimbang. Sudah make upload. Iya. Bagus sih. bagus dia. Ih, upload Atira SW. So cantiknya SSD. Weh, lihat saya kok muka nah, so cantik sekali. Pedena lagi upload di sosmed. Ketawaku. Weh iyo, ketawa aku juga lihat mana selfie kayak mama-mama baru cat sekali Wirna. Duh, so cantiknya berteman, pedena lagi upload di story. Pede banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 P5 kelas 10-3 UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ambar Musmita. Saya Ilham. Saya Andi Maipada Patutan Rangini. Dalam kegiatan P5 dengan tema Bangun Jiwa dan Raga yang dibina oleh Bapak Muhammad Yusri, kami menampilkan video edukasi. Pada kegiatan P5 kali ini, kami mengangkat topik bullying untuk menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga kesehatan mental bagi seseorang yang timbul akibat adanya bullying. Adapun definisi bullying, bullying adalah perilaku yang tidak dapat diterima dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Karena bullying merupakan tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi orang lain secara berulang dan disengaja. Melalui tugas P5, kita akan membahas lebih dalam tentang topik ini dan bagaimana kita semua dapat berperan dalam mencegah serta mengatasi kasus bullying. Nah, selamat datang dalam perjalanan penting untuk mengetahui dan mengatasi masalah bullying. Dalam konten edukasi kali ini, mari kita kenali masalah untuk mencari solusi. Oleh karena itu, kami dengan senang hati menampilkan konten edukasi ini sebagai jendela ilmu pengetahuan yang membawa wawasan untuk membangun karakter yang penting untuk mengatasi bully secara bersama-sama. Selamat menyaksikan.
Perkenalkan, nama saya Andi Sarah Awalia, perwakilan dari kelompok 1 P5 kelas 10-3 UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Bullying verbal merupakan tindakan bullying yang dilakukan dengan ucapan atau lisan. Contohnya seperti menghina, mengejek, bahkan mengancam. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Atira Ramadhani Amri dari kelompok 1 P5 kelas 10-3 UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Bullying nonverbal merupakan tindakan bullying yang dilakukan secara fisik. Biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh, contohnya seperti memar. Semua bentuk bullying ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan emosional korban. Perkenalkan, nama saya Keila Fasya, perwakilan kelompok 1 P5 kelas 10-3 UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Jenis-jenis bully yang meliputi cyberbully, bully verbal, dan non-verbal. Cyberbully terjadi melalui media sosial dengan menyebarkan pesan negatif atau menghina seseorang secara online. Halo teman-teman semangsa, perkenalkan nama saya Andi Sakia Lutfia dari perwakilan kelompok 1 P5 kelas 10-3 UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Apa saja sih dampak bullying verbal itu? Yang pertama, menurunkan rasa percaya diri. Kedua, berisiko penyebab depresi dan PTSD. 3. Memicu gangguan kecemasan. 4. Berpotensi menyebabkan self-harm. Halo teman-teman semangsa, perkenalkan nama saya Akilah Munifa Ahmad, perwakilan kelompok 1 P5 kelas 10-3 UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Perlu teman-teman ketahui, apa sih dampak bullying nonverbal bagi korban? Yang pertama, korban akan merasa tidak aman dan merasa khawatir karena bullying akan terjadi tanpa ada peringatan apapun. Yang kedua, bullying nonverbal dapat membuat korban merasa rendah diri dan meragukan nilai dirinya sendiri. Yang ketiga, korban akan menarik diri dari interaksi sosial karena takut atau malu akibat pengalaman bullying. Perkenalkan, nama saya Andi Zarlina Mawar dari kelompok 1 P5 kelas 10-3 UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Dampak dari cyberbullying, korban menjadi rentan terhadap tindakan kekerasan online yang dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius seperti depresi, kecemasan, stres, perasaan yang tidak berdaya, bahkan indikasi untuk melakukan bunuh diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andika Nugrak dari kelas 10-3, perwakilan dari kelompok 1 P5 UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Kali ini saya akan memberikan sebuah materi yaitu cara mencegah aksi pembulian pada lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu pastikan guru-guru di sekolah itu memberikan sebuah edukasi pada murid atau mengajarkan murid-murid dampak negatif dari aksi pembulian. Tentu ada banyak sekali dampak negatif dari aksi pembulian ini. Yang kedua yaitu ajaklah murid-murid untuk melakukan aktivitas atau kegiatan positif yang mereka sukai. Tentu murid-murid pasti punya sebuah hobi atau hal-hal yang mereka sukai. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memberi mereka sebuah dukungan atau sebuah dorongan. Dengan sebuah dukungan atau sebuah dorongan ini, murid-murid pasti akan lebih percaya pada diri mereka sendiri. Yang keempat yaitu pastikan guru-guru di sekolah memberikan contoh-contoh yang baik pada murid dengan cara menghargai seluruh anggota di sekolah. Yang kelima yaitu mengingatkan murid-murid untuk saling tolong-menolong dan memberikan perlindungan pada korban aksi pembulian dengan cara melaporkan aksi pembulian ini pada pihak sekolah dan pada guru-guru yang ada di BK. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Tirta, saya dari kelas 10-3 dan juga perwakilan dari kelompok 1 P5 UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Saya akan menjelaskan cara mencegah bullying verbal dengan menanamkan rasa empati kepada anak dan ingatlah dia untuk tidak ikut-ikut jika teman sebayanya mengolok-olok mereka. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Fatin. Saya Andi Ahmad Gibran. Saya Dimas Kurniawan. Apa sih yang harus kita lakukan ketika sedang melihat orang yang dibully? Ketika melihat seseorang sedang dibully, penting untuk mengambil tindakan yang bijaksana dan aman. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, jangan terlibat secara langsung. Jangan mencoba untuk menghentikan bully secara fisik, kecuali Anda yakin itu aman. Ini bisa beresiko dan memperburuk situasi. Yang kedua, dukung korban. Tunjukkan dukungan kepada korban. Ini bisa berupa mendekati mereka setelah kejadian dan menawarkan bantuan
atau sekadar menjadi teman yang mendengarkan. Yang ketiga, laporkan kejadian. Segera laporkan kejadian bullying kepada orang dewasa yang dapat dipercaya seperti guru, konselor, atau petugas keamanan di tempat kerja. Laporkan kepada atasan atau Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Catat kejadian. Jika memungkinkan, catat rincian kejadian seperti waktu, tempat, dan siapa saja yang terlibat. Ini bisa membantu pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat. 5. Jangan membalas. Hindari membalas bullying dengan tindakan kekerasan atau bullying balik. Ini hanya memperburuk situasi. 6. Berikan dukungan emosional. Setelah kejadian, berikan dukungan emosional kepada korban. Tanyakan bagaimana perasaannya dan apakah dia membutuhkan bantuan lebih lanjut. 7. Promosikan lingkungan positif. Terlibat dalam menciptakan lingkungan dan positif dan mendukung di mana bullying tidak diterima dan setiap orang merasa aman dan dihargai. Saya Muhammad Sri, guru bahasa Indonesia, mengajarkan kelima di kelas 10-3. Saya ingatkan kepada teman-teman, jangan suka membuli sama teman-teman yang lain, satu dengan yang lain. Ingatkanlah kebenaran yang tidak kita lakukan. Karena kalau tidak, begini terus, jelek kita punya nama, jelek kita punya ruangan, jelek kita punya kelas. Karena itu, perbaikilah teman-teman semua. Semoga bisa sukses P5 ini. Stop perundungan, tidak ada bully-bulian.